Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Widya Saputri dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia semester 3. Saya akan memenuhi tugas mata kuliah Perencanaan Pengajaran Bahasa Indonesia yang diampu oleh Bapak Tengku Mahmud. Baiklah, di sini saya akan melakukan proses perencanaan pengajar, yaitu tentang cerpen. Nah, Kang pastikan penasaran apa itu cerpen? Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian, ciri-ciri, struktur, dan unsur dari cerpen. Pengertian cerpen. Cerita pendek atau cerpen adalah salah satu dari bagian dalam prosa yang berbentuk cerita fiksi dengan hanya satu konflik. Sementara itu, fiksi sendiri memiliki pengertian berupa tulisan prosa tentang peristiwa dan karakter yang dibayangkan. Berbeda dengan novel atau novelet, cerpen lebih pendek dari segi isi. Ciri-ciri cerpen. Cerpen memiliki ciri-ciri yang berbeda dari jenis prosa lainnya, antara lain: 1. Terdiri dari 1.600 sampai 10.000 kata sehingga membutuhkan 10-30 menit saja untuk membacanya. 2. Cerpen biasanya berfokus pada satu subjek atau tema. Subjek atau tema berupa sesuatu yang biasa seperti tugas sehari-hari sehingga mempunyai nilai moral yang tinggi. 3. Cerpen biasanya berlangsung dalam satu latar sehingga berfokus pada satu alur sehingga hanya bersifat satu konflik dan tidak ada konflik turunan. 4. Cerpen biasanya fokus hanya pada satu atau beberapa karakter sehingga karakter bersifat datar atau watak yang dimiliki tidak berubah secara berangsur-angsur. 5. Diksi yang digunakan bersifat mudah dipahami. Struktur cerpen. Dilihat dari isi, cerpen memiliki beberapa bagian, antara lain abstrak. Apa itu abstrak? Abstrak adalah sebagai bagian dari cerpen yang bersifat pilihan. Abstrak memberikan gambaran awal cerita. Selain itu, abstrak juga berisi rangkuman atau intisari dari cerita, dan dari abstrak juga pembaca bisa memperkirakan pesan yang ingin disampaikan oleh penulis. Setelah itu, orientasi. Apa itu orientasi? Nah, orientasi adalah pada bagian ini tokoh dan latar diperkenalkan. Latar yang terdiri atas latar waktu, suasana, dan tempat diceritakan baik langsung maupun tak langsung. Begitupun dari watak tokoh. Selanjutnya, komplikasi. Nah, di komplikasi ini di bagian tengah, seorang penulis memiliki tugas yang sulit untuk membuat pembaca tertarik sebelum mencapai akhir cerita. Tokoh-tokoh akan menghadapi konflik dan seringkali hal-hal menjadi lebih buruk bagi mereka, dan mereka pun perlu menemukan cara untuk membereskannya. Bagian inilah disebut dengan komplikasi. Nah, selanjutnya evaluasi. Di bagian evaluasi ini menyajikan perjalanan konflik sampai ke titik tertinggi, klimaks, yang setelahnya akan ditemukan pemecahan atau peleraian. Selanjutnya, resolusi. Bagian resolusi ini disebut juga dengan peleraian, yaitu saat titik tertinggi mulai menurun sehingga bertemu pada bagian koda. Nah, yang terakhir, koda. Bagian koda ini adalah bagian akhir dari cerpen. Penulis akan menyampaikan pesan moralnya, baik secara eksplisit maupun implisit. Unsur intrinsik dan ekstrinsik. Cerpen dibangun dari unsur-unsur di dalamnya. Secara garis besar terdapat dua unsur, yaitu unsur intrinsik dan ekstrinsik. Nah, di bagian unsur intrinsik terdapat atas tema, tokoh, penokohan, watak, latar, alur atau plot,
sudut pandang, dan amanat. Sedangkan unsur ekstrinsik cerpen yaitu terdapat latar belakang masyarakat, kepengarangan, biografi. Nah, apakah sudah bisa dipahami dan dimengerti? Baiklah, sampai di sini yang bisa saya paparkan. Lebih dan kurang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.